Baik, silakan langsung Saudara Jaksa Penuntut Umum untuk membacakan tuntutan. Kesimpulan dan materi tuntutan pidana. Majelis Hakim yang terhormat, tim penasihat hukum yang kami hormati, dan pengunjung sidang yang kami hormati. Kesimpulan, dari uraian-uraian tersebut di atas, maka kami penuntut umum berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa Putri Chandrawati telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta telah memenuhi rumusan-rumusan perbuatan pidana pembunuhan berencana sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan telah didapat fakta-fakta kesalahan terdakwa. Kemudian dari fakta-fakta tersebut tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana ataupun tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar atas perbuatan terdakwa. Oleh sebab itu terhadap perbuatan terdakwa tersebut maka terdakwa wajib mempertanggungjawabkan dan untuk itu terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Materi tuntutan pidana. Sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri terdakwa, kami selaku jaksa penuntut umum dalam perkara ini wajib pula mempertimbangkan hal-hal yang kami jadikan sebagai pertimbangan mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal-hal yang memberatkan. Perbuatan terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa korban Nofriansah Joshua Huta Barat dan duka yang mendalam bagi keluarganya. Terdakwa berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya dan memberikan keterangan di persidangan dan terdakwa tidak menyesali perbuatannya. Akibat perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dan kegaduhan yang meluas di masyarakat. Hal-hal yang meringankan terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa sopan di dalam persidangan. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka kami penuntut umum dalam perkara ini menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Putri Chandrawati terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primer pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putri Chandrawati dengan pidana penjara selama 8 tahun, dipotong masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. 3. Menyatakan barang bukti berupa dari poin A sampai dengan poin 83 dikembalikan kepada jaksa penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu. 4. Menetapkan kepada terdakwa membayar terdakwa Putri Chandrawati dibebani membayar perkara sebesar Rp5.000. Demikian tuntutan pidana yang kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini Rabu tanggal 18 Januari 2023 Jaksa Penuntut Umum. Demikian yang mulia. Mohon untuk pada pengunjung untuk tenang atau kami bisa perintahkan untuk saudara dikeluarkan. Mohon untuk tenang, tolong hargai persidangan. Wah, saudara mengerti atau mau konsultasi pada penasihat hukum saudara? Silakan. Mohon untuk tidak ada komentar. Ya. Mohon izin yang mulia, saya serahkan ke penasihat hukum saya. Bagaimana? Saya serahkan kepada penasihat hukum saya. Oh, serahkan pada penasihat hukum. Baik, silakan penasihat hukum. Baik, terima kasih yang mulia Majelis Hakim. Untuk menanggapi requisitor atau tuntutan dari saudara jaksa penuntut umum, kami mohon diberikan waktu untuk mengajukan nota pembelaan baik pledoi pribadi dari terdakwa maupun pledoi dari penasihat hukum. Baik. Terima kasih. Kami berikan waktu 1 minggu pada hari Rabu yang akan datang dan kami juga berikan kepada penasihat hukum waktu sebagaimana yang saya janjikan terdahulu adalah saudara mau menjelaskan tentang bukti-bukti yang saudara mau serahkan. Izin Gitu. yang mulia, jika dimungkinkan waktu yang diberikan selama 2 minggu agar kami bisa menyiapkan secara lebih lengkap dan karena kami menemukan banyak asumsi dan karangan dalam tuntutan JPU tadi, jadi kami mohon waktu lebih.
Pada saudara penasihat hukum, sebagaimana kami berikan waktu pada kesempatan pada terdakwa-terdakwa yang lain adalah 1 minggu, jadi waktu saudara hanya 1 minggu. Demikian saudara jaksa penuntut umum, jadi minggu depan dengan agenda adalah pledoi. Izin yang mulia, ini bukan terkait dengan tuntutan dan nota pembelaan. Kami juga menyampaikan satu surat. Sebelumnya sudah disampaikan surat tertanggal 16 Januari 2023 kepada yang terhormat Majelis Hakim perkara ini, karena ada kekhawatiran dan kondisi psikologis Bu Putri yang kami pandang perlu pendampingan psikolog. Kami sudah mengajukan surat pada Majelis Hakim dan sudah diterima pada 16 Januari 2023 yang intinya meminta izin dari Majelis Hakim agar dibuat penetapan atau diperintahkan agar kami bisa membawa psikolog atau psikiater untuk melakukan pemeriksaan dan mendampingi Ibu Putri di rutan. Ini perlu kami ajukan karena sebelumnya kami sudah membawa psikolog ke rutan tapi ditolak dengan alasan belum ada penetapan dari Majelis Hakim. Jadi ada 2 surat yang mulia, tanggal 16 Januari dan kemudian ditambah 17 Januari yang intinya kurang lebih sama. Baik, kami akan segera keluarkan penetapan sebagaimana saudara maksudkan. Besok pagi silahkan berhubungan dengan PTSP akan dikeluarkan penetapan. Keberatan majelis. Terima kasih yang mulia. Izin yang kedua yang mulia, sebelum saudara majelis. JPU. Baru saudara penasihat umum. Apa yang mau disampaikan penasihat jaksa penuntut umum? Karena pemeriksaan atas terdakwa Putri Candrawati sudah selesai, menurut kami untuk pendampingan itu tidak diperlukan. Ya, bagi Karena gini, sudah ada saudara dokter. jaksa penuntut umum, ini pendampingan di luar persidangan, bukan di itu, dan ini karena terdakwa masih merupakan tahanan dari kewenangan Majelis Hakim, maka kami akan memberikan keleluasan itu sama dengan halnya ketika terdakwa ataupun penasihat hukum terdakwa meminta untuk izin pada keluarga untuk menengok. Sepanjang itu masih menjadi kewenangan Majelis Hakim, kami akan memberikan. Siap. Terima kasih Selanjutnya. yang mulia, karena itu merupakan hak terdakwa untuk pendampingan kesehatan termasuk kejiwaan.